Setiap kali kamu berada dalam bahaya, bingung, atau menghadapi bencana, kepada siapa kamu akan meminta pertolongan? Ketika hak-hakmu dilanggar, kemana kamu akan pergi untuk mencari keadilan? Percayalah, sebagian besar orang pasti akan menjawab polisi dan kantor kepolisian. Dalam pandangan kita, polisi identik dengan keamanan dan keadilan, sementara kantor polisi adalah tempat yang melambangkan kehormatan hukum, sebuah wilayah suci yang tidak boleh dinodai. Namun bagaimana jika tempat paling suci dan paling dipercaya itu diubah diam-diam oleh seseorang yang jiwanya telah rusak menjadi arena perburuan pribadi untuk memuaskan nafsunya sendiri? Bagaimana jika seorang penegak hukum dengan topeng keadilan menutupi wajahnya justru menjadikan warga yang datang meminta bantuan sebagai mangsanya satu persatu? Jika hal seperti itu sungguh terjadi, bagaimana jadinya dunia ini? Kasus yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah skandal besar yang mengguncang fondasi kepercayaan masyarakat Hong Kong. Kisah kita kali ini akan mengungkap sosok yang mengubah kantor polisi menjadi tempat kejahatannya sendiri. Halo, selamat datang di Sigma Story. Senang bertemu dengan kalian lagi. Pelaku bernama Liang Lizong yang lahir pada tahun 1979 dalam sebuah keluarga sederhana. Ayahnya bekerja di sebuah restoran Jepang di Central dan keluarga mereka tinggal di Fanling. Namun latar belakang keluarga Liang Lizong ternyata sangat dekat dengan dunia kepolisian. Kakak laki-lakinya adalah seorang polisi di kantor polisi Yau Ma Tei, sementara sepupunya bahkan menjabat sebagai sersan polisi. Tumbuh besar di lingkungan seperti itu, menjadi polisi tampak seperti jalan hidup yang wajar dan alami baginya. Namun minat Liang Lizong terhadap profesi ini bukan satu-satunya hal yang menonjol dari dirinya. Menurut kesaksian orang-orang di sekitarnya kemudian, sejak duduk di kelas 1 SMP, Liang Lizong sudah pandai merayu perempuan. Ia sering berhubungan dengan beberapa gadis sekaligus dan bahkan dikenal memiliki pengalaman seksual yang cukup banyak di usia muda. Selain itu, karena Liang Lizong kadang berbicara dengan sedikit cadel, teman-teman sekolahnya memberinya julukan Long Lei, sebuah nama ejekan yang kemudian melekat padanya. Setelah lulus SMA, Liang Lizong bekerja selama 2 tahun sebagai pelayan hotel. Hingga pada 29 Juni 1998, di usia 19 tahun, ia secara resmi mendaftar untuk bergabung dengan kepolisian Hong Kong. Saat pertama kali mengenakan seragam polisi, Liang Lizong menggambarkan perasaannya sebagai sesuatu yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ia juga bersumpah akan menjadi polisi yang melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Dan memang paruh pertama karier kepolisiannya sungguh sangat gemilang. Awalnya, ia bertugas sebagai petugas patroli berseragam di Tsim Shat Tsui. Kemudian pada tahun 2003, ia dipindahkan ke Satuan Tugas Khusus Distrik Yau Tsim yang khusus menangani pemberantasan prostitusi dan narkoba. Kabarnya penampilannya yang sedikit mirip dengan para pengedar narkoba justru membuatnya sangat cocok untuk bekerja sebagai agen penyamaran. Ia pernah menyamar sebagai pelanggan di warung internet esek-esek dan berhasil menggulung sindikat serta menutup tempat tersebut. Selain itu, ia juga berhasil menyusup ke beberapa sarang narkoba dan membantu menghancurkan jaringan besar. Menurut catatan, berkat aksinya jumlah sarang narkoba di wilayah Yau Tsim berkurang dari lebih dari 60 lokasi menjadi hanya sekitar 5 atau 6. Jika dihitung secara total, ia seorang diri menangkap lebih dari 600 pelaku narkoba. Atas prestasi luar biasa itu, Liang Lizong berulang kali menerima penghargaan, termasuk 1 penghargaan dari Komandan Regional, 40 penghargaan dari Komandan Distrik, dan 10 penghargaan dari Komandan Subdistrik. Bagi rekan-rekannya, Liang Lizong adalah polisi berbakat dengan masa depan cerah, seorang anggota yang penuh potensi dan teladan. Namun di balik catatan karier yang berkilau itu, kehidupan pribadinya justru penuh gejolak. Pada tahun 2002, setelah menikah, ia tinggal bersama istri dan orang tuanya di sebuah apartemen tua di Tai Kok Tsui. Tapi pernikahan itu hanya bertahan selama 5 tahun. Pada tahun 2007, istrinya menggugat cerai karena tidak tahan dengan pekerjaannya sebagai polisi yang mengharuskannya bekerja bergiliran dan sering tidak pulang ke rumah. Selain itu, ia juga menanggung tekanan besar dari keluarga. Pada tahun 2005, ayahnya yang berusia hampir 50 tahun meninggal dunia karena kanker paru-paru, sementara ibunya mengidap penyakit jantung. Kakaknya pun memiliki utang puluhan ribu dolar, membuat sang ibu terpaksa menggunakan seluruh tabungannya untuk membantu melunasi. Akhirnya, seluruh beban ekonomi keluarga jatuh ke pundak Liang Lizong. Saat itu di kepolisian, Liang Lizong berkenalan dengan seorang rekan yang memiliki pandangan hidup serupa bernama Choi Chai Him yang dijuluki Saplong. Keduanya sering keluar bersama untuk mencari perempuan dan saling berbagi pengalaman.
Namun, pada Februari 2008, Choi ditangkap karena memperkosa seorang perempuan yang ia kenal lewat internet di asrama pasukan disipliner Kowloon Barat dan berakhir dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan pergaulan Liang Lizong sejak awal sudah dipenuhi nilai-nilai yang menyimpang, mengobjektifikasi perempuan dan memperlakukan mereka sebagai alat pemuas nafsu. Pada tahun 2006, Liang Lizong mendapat rekomendasi untuk mengikuti kursus penyelidikan kriminal. 2 tahun kemudian, pada Juni 2008, ia resmi lulus dan menjadi detektif CID yang ditempatkan di tim investigasi kriminal divisi ke-8 Kepolisian Mongkok. Kenaikan jabatan ini bukan hanya langkah besar dalam kariernya, tetapi juga menjadi pintu menuju neraka, karena memberinya kekuasaan lebih besar dan ladang perburuan baru di mana ia bisa berbuat sesuka hati. Sebagai anggota CID, Liang Lizong memiliki akses ke sistem internal kepolisian yang sangat sensitif bernama FICS. Sistem ini merupakan basis data besar yang memuat berbagai informasi pribadi orang-orang yang terlibat dalam kasus, seperti korban, tersangka, foto, alamat, nomor telepon, nomor identitas, pekerjaan, dan tanggal lahir. Menurut aturan, polisi hanya boleh mengakses data kasus yang ditangani oleh timnya sendiri. Namun, Liang Lizong menyalahgunakan wewenang tersebut dengan menggunakan kata sandi milik atasannya, seorang inspektur senior, untuk masuk secara ilegal ke sistem. Dengan melampaui batas akses, ia mulai menyaring calon korbannya dari dalam database itu. Sasarannya sangat jelas, perempuan muda yang menarik secara fisik. Tidak peduli apakah mereka pelapor, saksi, atau tersangka, selama memenuhi kriterianya, mereka akan masuk ke dalam daftar calon korban. Setelah menentukan target, ia mencari tempat yang dianggap paling sempurna untuk beraksi. Pilihannya pun jatuh pada lokasi tersembunyi dan tak terduga di dalam kantor polisi, yaitu ruang identifikasi tersangka di lantai 1 markas polisi Mongkok yang biasa disebut ruang pengenalan. Ruang ini pada dasarnya dirancang untuk menjamin keadilan dalam proses hukum. Ruangan tersebut dipisahkan oleh kaca satu arah memungkinkan saksi melihat tersangka tanpa terlihat dan dindingnya dilapisi peredam suara agar proses identifikasi tidak terganggu dari luar. Namun bagi Liang Lizong semua ini justru tampak seperti tempat ideal untuk melakukan kejahatan pribadi karena tertutup, kedap suara, dan bebas dari gangguan siapapun. Demi memudahkan aksesnya, ia bahkan membuat kunci duplikat ruang tersebut secara diam-diam. Sejak Oktober 2008, Liang Lizong mulai melancarkan serangkaian aksinya. Ia menargetkan 8 perempuan berusia antara 16 hingga 22 tahun. Liang Lizong akan menghubungi mereka melalui telepon, berpura-pura memanggil mereka ke kantor polisi Mongkok untuk membantu penyelidikan. Dalam beberapa aksi pertamanya, ia masih berada pada tahap uji coba dan belum berani melangkah terlalu jauh. Ia hanya membawa para gadis itu ke ruang pengenalan, melakukan pelecehan verbal dengan menceritakan lelucon cabul serta mengomentari tubuh mereka sebelum akhirnya melepaskan mereka. Para gadis itu merasa sangat tidak nyaman saat dilecehkan. Namun karena pelaku adalah seorang polisi dan kejadian itu terjadi di dalam kantor polisi, sebagian besar korban memilih diam dan tidak berani melapor. Pernah suatu kali salah satu gadis tidak mematuhi ajakan itu. Liang Lizong bahkan menelepon untuk memperingatkannya bahwa jika tidak datang, polisi akan datang ke rumahnya. Diamnya korban dan kenikmatan yang diperoleh dari kekuasaannya membuat keberanian Liang Lizong terus berkembang seperti bola salju. Tindakannya mulai dari pelecehan verbal, kemudian meningkat menjadi pelecehan fisik yang nyata. Pada tanggal 14 November 2008, cakar jahat Liang Lizong secara resmi menjangkau korban pertama yang mengalami pelecehan serius. Kami memanggilnya gadis A yang saat itu baru berusia 17 tahun. Karena terkait dengan kasus penipuan komersial, dia perlu membantu polisi melakukan penyelidikan. Liang Lizong menggunakan alasan ini untuk menelepon dan mengajaknya ke kantor polisi. Agar A merasa tenang, dia bahkan menyuruh A membawa ibunya bersama. Ketika A dan ibunya tiba di kantor polisi, Liang Lizong secara alami meninggalkan ibu A di ruang laporan kasus dan kemudian membawa A ke ruangan pengenalan yang suram di lantai atas untuk menunggu. Begitu masuk ruangan, Liang Lizong membuka topeng berpura-puranya secara menyeluruh. Dia berkata kepada A bahwa payudaranya besar lalu meraih tangan A dan memeluknya dari belakang. Dengan satu tangan dia membuka pakaiannya dan menyentuh punggung A selama lebih dari 1 menit. Yang lebih mengerikan, dia bahkan melepas celananya di depan A dan menunjukkan organ seksualnya, mengatakan bahwa dia sudah mengalami reaksi fisiologis, lalu melakukan masturbasi di depan A. Gadis A ketakutan dan segera memejamkan mata sementara seluruh tubuhnya membeku. Setelah selesai, Liang Lizong bahkan mengancam dengan mengatakan bahwa dia memiliki data tentang A dan keluarganya, memperingatkan agar A jangan berani melapor polisi.
Kemudian dia menjadi lebih parah mengirimkan 16 pesan SMS kepada A. Dalam ketakutan dan ancaman besar itu, gadis A memilih untuk diam, sementara keberhasilan pertama ini justru membuat penghinaan yang dilakukan Liang Lizong semakin tak terkendali. Hampir 3 hari kemudian, pada tanggal 17 November 2008, dia menemukan target kedua, gadis B yang berusia 16 tahun. Sebelumnya, gadis B pernah ditangkap karena kasus pencurian di toko, dan Liang memanfaatkan catatan itu sebagai alasan untuk memanggilnya kembali ke kantor polisi. Dengan dalih ingin melakukan pemeriksaan tambahan, ia menipu gadis itu agar datang ke ruang identifikasi yang sama seperti sebelumnya. Di dalam ruangan, perilakunya kali ini jauh lebih kasar dan berani dibanding kejadian pertama. Dia meraih dada B bahkan melalui rok, menggunakan jarinya untuk melakukan pelecehan. Untuk membungkam mulut B, Liang kemudian menggunakan catatan masa lalu gadis B untuk menekannya, mengatakan bahwa selama ia mau diam, maka ia akan membantu menghapus kasus pencurian lamanya. Setelah kejadian itu, Liang kembali mengirim pesan ke ponsel B, bahkan mencoba mengajaknya bertemu di luar. Dalam waktu hanya beberapa hari, tindakannya telah meningkat dari pelecehan menjadi 2 kasus pelanggaran serius. Keberanian dan nafsunya semakin tak terkendali hingga pada 24 November 2008 segalanya mencapai puncak, hari yang kemudian menjadi awal kehancurannya sendiri. Hari itu, Liang bertugas dari pukul 3 sore hingga 11 malam. Dalam waktu singkat itu, ia sepenuhnya kehilangan kendali atas dirinya dan melakukan 2 tindakan kejahatan terhadap 2 perempuan yang berbeda. Korban pertamanya malam itu adalah seorang mahasiswi berusia 21 tahun yang kita sebut gadis C. Gadis C sebelumnya datang ke kantor polisi untuk melapor karena kehilangan ponsel. Liang mengambil data pribadinya lalu menghubunginya dengan identitas palsu, berpura-pura memintanya datang ke kantor polisi di Mongkok untuk membantu penyelidikan. C pun datang tepat waktu dan dibawa ke ruang identifikasi yang sama. Dalam percakapan ringan, gadis itu sempat bertanya dengan polos apakah ia terlalu gemuk jika ingin menjadi polisi. Liang Lizong segera memanfaatkan kesempatan itu dan berkata dengan nada enteng bahwa ia baru akan tahu setelah menyentuhnya. Kemudian dia memanfaatkan kesempatan itu membuka kaki C dengan tangan dan meremas bokongnya. Setelah kejadian itu, ia mengancam C agar tidak melapor dengan alasan bisa menuduhnya melakukan pelanggaran palsu seperti menyimpan narkoba jika ia berani bicara. Selesai dengan korban C, waktu sudah hampir menunjukkan jam pulang tugas, tetapi Liang belum berniat berhenti. Dalam pikirannya, ia sudah menyiapkan rencana untuk melakukan satu tindakan terakhir malam itu, yang kemudian menjadi puncak dari kejahatan yang mengguncang seluruh Hong Kong. Sasaran berikutnya adalah seorang gadis berusia 19 tahun yang tinggal di Tin Shui Wai dan menjadi korban utama dalam kasus ini. Kita sebut dia sebagai X. Pada awal November, X pernah melapor ke polisi karena kehilangan tas pribadinya di sebuah warnet di Mongkok. Kebetulan, tim tempat Liang bertugas berhasil menemukan kembali kartu identitas Hong Kong milik X di wilayah Mongkok. Dari situlah data pribadi X jatuh ke tangan Liang. Pada 24 November sore, Liang menelepon X dan mengatakan bahwa ia bisa mengambil kembali barangnya di kantor polisi Mongkok. Pukul 17:45 X datang bersama pacarnya. Saat melihat mereka, Liang berpura-pura bersikap profesional, mencatat data X dengan rapi, lalu mengatakan bahwa bagian penyimpanan barang bukti sedang sibuk menangani kasus besar. Ia kemudian menyarankan agar X datang kembali pada pukul 11:30 malam dan dengan nada meyakinkan menambahkan datang saja sendiri nanti, tidak perlu repot membawa teman atau pacar. X dan pacarnya tidak menaruh curiga sedikit pun. Mereka percaya bahwa itu hanya prosedur biasa. Ketika malam tiba, tepat pukul 11:30 malam, keduanya datang kembali ke kantor polisi. Liang segera menyambut mereka dan mengatakan bahwa ia perlu berbicara dengan X secara pribadi untuk keperluan administrasi, lalu menyuruh pacar X menunggu di luar. Setelah itu, ia membawa X yang datang seorang diri dengan penuh kepercayaan terhadap aparat hukum menuju lantai 1. Di sana, ia membuka pintu ruangan yang sangat ia kenal, ruang identifikasi yang sunyi, yang malam itu berubah menjadi tempat teror. Begitu pintu tertutup, Liang Lizong secara menyeluruh melucuti topengnya menampilkan wajah aslinya yang seperti iblis. Dia memaksa mengangkat pakaian X dan mencium pinggangnya. X yang ketakutan segera mundur mencoba menghindar, tetapi Liang sama sekali tidak peduli. Dia berlutut di lantai, menyentuh bagian dalam paha X dan mencium kakinya. Seluruh proses berlangsung selama beberapa puluh detik. X terus melawan, berjuang dan berteriak, tapi karena ruangan kedap suara yang dirancang untuk peredam suara, jeritan X tidak terdengar oleh siapapun.
Selanjutnya dia mencium leher dan dada X, menurunkan celana dalamnya dan melakukan perbuatan cabul. Akhirnya tanpa menggunakan alat pelindung apapun, dia memperkosa X. Peristiwa mengerikan itu berlangsung selama beberapa menit, namun bagi X, waktu seakan berhenti dan malam itu menjadi mimpi buruk yang menghancurkan seluruh hidupnya. Sekitar pukul 1 dini hari pada 25 November, Liang Lizong tampak seperti kehilangan seluruh perasaannya. Ia menyeret X yang sudah kelelahan secara fisik dan mental keluar melalui pintu belakang area parkir kantor polisi. Setelah itu, ia sendiri bertindak seolah tidak terjadi apapun. Ia kembali ke pintu depan pos keamanan, menyapa petugas jaga, lalu pulang seperti biasa. Sementara itu, setelah meninggalkan kantor polisi, X mengalami trauma berat, baik secara fisik maupun mental. Ia segera menemui pacarnya dan sambil menangis histeris, menceritakan semua yang baru saja terjadi. Mereka sadar bahwa mereka tidak bisa lagi mempercayai kepolisian Mongkok. Dalam ketakutan dan kebingungan yang luar biasa, mereka akhirnya mengambil keputusan yang sangat penting sekaligus berani. Mereka naik taksi dan menempuh perjalanan jauh menuju Tin Shui Wai untuk melapor ke kantor polisi lain. Menurut kesaksian Ibu X, kemudian petugas di kantor polisi Tin Shui Wai pada awalnya bahkan mencurigai bahwa X berada di bawah pengaruh obat terlarang. Ia ditahan selama 9 jam sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan medis. Pengalaman itu jelas menjadi luka kedua yang sangat berat bagi X. Pada pukul 2 lebih 10 menit dini hari, kantor polisi Tin Shui Wai resmi menerima laporan tersebut. Tingkat keseriusan kasus ini membuat para petinggi kepolisian terkejut. Kasus itu segera dikategorikan sebagai prioritas tertinggi dan diserahkan kepada tim 4 divisi kejahatan berat dari distrik Kolo On Barat untuk penyelidikan lanjutan. Tim penyidik bergerak cepat, mereka segera menutup ruang identifikasi tersangka di kepolisian Mongkok untuk pengumpulan barang bukti. Petugas forensik mengambil sidik jari dan mencari kemungkinan adanya DNA yang tertinggal di lokasi. Namun saat itu Liang Lizong sama sekali tidak menyadari bahwa kejahatannya sudah terbongkar. Pada sore hari tanggal 25 November, ia kembali ke kantor polisi untuk bersiap bertugas. Saat hendak mengambil senjata di gudang senjata, ia melihat ruang identifikasi di lantai 1 telah dipasangi pita penyelidikan oleh tim kriminal. Seketika hatinya berdebar keras, ia tahu bahwa dirinya berada dalam bahaya besar. Ia langsung mengembalikan pistol yang baru saja diambil, kemudian dengan tergesa-gesa meninggalkan kantor polisi tanpa jejak. Ketika atasan bagian kriminal menyadari ketidakhadirannya tanpa alasan dan mencoba menghubunginya, Liang tidak bisa ditemukan dimanapun. Menyadari bahwa ia sangat mungkin melarikan diri untuk menghindari hukuman, kepolisian segera mengeluarkan perintah internal melalui radio polisi di seluruh Hong Kong untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Liang Lizong. Namun selama masa pelariannya itu, Liang justru melakukan tindakan yang sangat bodoh dan sekaligus memperberat kejahatannya. Ia mulai mengirim pesan singkat secara gila-gilaan kepada korban X dengan maksud memperbaiki keadaan. Tapi pada saat itu ponsel X sudah berada di bawah pengawasan petugas dari tim kejahatan berat. Para penyidik memerintahkan X untuk membalas pesannya dengan tujuan memancing Liang keluar dari persembunyian. Dalam percakapan lewat pesan itu, Liang menyadari bahwa X kemungkinan besar sudah melapor ke polisi. Ia menjadi panik dan kebingungan. Dalam pesannya, ia berulang kali memohon mengatakan bahwa ia tidak ingin kehilangan pekerjaannya dan tidak ingin dipenjara. Ia bahkan menawarkan uang sebesar $100,000 Hong Kong agar X mencabut laporan dan tidak melanjutkan tuntutan. Tindakan ini justru menjadi bukti kuat bahwa Liang telah melakukan upaya menghalangi proses peradilan. Sebagai mantan anggota kepolisian kriminal, Liang tahu bahwa penyidik kemungkinan akan menggunakan jebakan untuk memancingnya keluar. Karena itu, ia tidak berani menampakkan diri. Sejak kejahatannya terbongkar, ia sempat bersembunyi di sebuah toko peti mati di Yuen-long, kemudian bersembunyi di rumah seorang pegawai administrasi perempuan yang bekerja di kantor polisi Tok Wawan. Namun ia tahu betul bahwa dirinya sudah tidak memiliki jalan keluar. Akhirnya, pada pukul 6 sore tanggal 26 November, setelah melarikan diri selama 1 hari penuh, Liang Lizong memutuskan untuk menyerahkan diri. Ia datang ke kepolisian Mongkok, tempat ia melakukan kejahatan tersebut dengan ditemani oleh seorang rekan sesama polisi. Ia segera dibawa oleh tim kejahatan berat ke kepolisian Hang Hom untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dalam interogasi di bawah peringatan hukum, ia akhirnya mengakui seluruh perbuatannya. Pengakuan itu mencakup tindakan menggandakan kunci ruang identifikasi secara ilegal, mengakses sistem komputer tanpa izin, serta melakukan kekerasan seksual terhadap korban X. Kasus ini kemudian menjadi sorotan besar media dan mengguncang seluruh Hong Kong.
Pada 27 November, Liang Lizong untuk pertama kalinya dihadapkan ke pengadilan kota Kowloon dengan dakwaan awal 1 pasal pemerkosaan. Namun, seiring penyelidikan polisi yang semakin mendalam, mereka menemukan 4 kartu SIM di tubuh Liang Lizong. Berdasarkan catatan panggilan telepon, polisi berhasil menghubungi lebih banyak korban lainnya. Pada sidang kedua, tanggal 2 Desember, jaksa resmi menambahkan 3 dakwaan pelecehan seksual terhadap korban A, B, dan C, serta 3 dakwaan penyalahgunaan sistem komputer. Kemudian, pada sidang ketiga tanggal 24 Februari 2009, muncul dakwaan baru terhadap Liang. Ia terbukti pernah berusaha menyuap korban X sebesar $100.000 Hong Kong agar mencabut laporan, sehingga didakwa dengan 1 pasal menghalangi proses peradilan. Akhirnya kasus ini dipindahkan ke pengadilan tinggi untuk proses persidangan penuh. Di pengadilan, Liang menunjuk seorang pengacara pembela yang juga mantan anggota kepolisian untuk membelanya. Strategi pembelaan mereka adalah menggambarkan Liang sebagai pria malang yang mengalami tekanan berat karena perceraian dan stres pekerjaan sehingga khilaf melakukan kejahatan. Liang bahkan menulis sendiri surat permohonan maaf sepanjang lebih dari 1.000 kata. Dalam surat itu, ia mengklaim bahwa saat mengundang korban untuk bertemu, dirinya tidak dapat mengendalikan nafsu dan menyebut kejahatan yang dilakukan hanyalah kesalahan sesaat. Ia juga menyatakan penyesalan mendalam kepada korban dan seluruh kepolisian. Namun, Hakim Utama Tuan Sao Dewey sama sekali tidak terpengaruh oleh pembelaan tersebut dan dengan tegas mengecam tindakan Liang Lizong. Ia menyebut Liang sebagai pemburu seksual yang mengetahui hukum namun sengaja melanggarnya, sekaligus menyoroti penyalahgunaan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Hakim menegaskan bahwa tindakan keji itu dilakukan di dalam kantor polisi, tempat yang seharusnya paling aman bagi warga, sehingga perbuatannya semakin memalukan dan memberatkan hukumannya. Hakim juga mengutip laporan psikiatri yang menggambarkan Liang sebagai seseorang dengan keberanian yang luar biasa nekat. Laporan tersebut juga mengungkap sisi lain dari pengakuan Liang. Meski ia menyatakan bersalah di pengadilan, namun saat bertemu secara pribadi dengan psikolog dan psikiater, ia justru mengklaim bahwa korban tidak melawan, bahkan menuduh korban sebagai pihak yang menggodanya terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak memiliki rasa penyesalan dan justru berusaha menyalahkan korban untuk meringankan kesalahannya. Pada 18 September 2009, Pengadilan Tinggi Hong Kong menjatuhkan putusan atas 5 dakwaan terhadap Liang Lizong, yaitu pemerkosaan, 3 tindak pelecehan seksual, dan 1 tindak menghalangi proses peradilan. Hakim juga mempertimbangkan sejumlah faktor yang memperberat hukuman bagi Liang. Di antaranya adalah penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan, perencanaan yang matang dengan niat jahat, pelanggaran terhadap kepercayaan publik, serta trauma mendalam dan mimpi buruk berkepanjangan yang dialami para korban. Dengan mempertimbangkan semua faktor tersebut, hukuman ditetapkan cukup berat dengan total masa hukuman awal adalah 18 tahun penjara. Namun karena Liang mengaku bersalah sebelum persidangan penuh, ia mendapatkan pengurangan sepertiga masa hukuman, sehingga akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun. Meski begitu, kasusnya belum sepenuhnya berakhir. Tindakannya mengakses sistem komputer kepolisian secara ilegal diproses secara terpisah di pengadilan distrik. Pada 1 Februari 2010, Hakim Yuan Lihua dari Pengadilan Distrik menjatuhkan vonis terhadap Liang. Ia dinyatakan bersalah atas 8 dakwaan penyalahgunaan sistem komputer, termasuk 64 kali akses ilegal dan tindakan pelecehan terhadap 8 perempuan lainnya. Hakim menegur keras Liang, menyatakan bahwa perbuatannya telah merusak kepercayaan publik terhadap kepolisian dan menodai reputasi internasional kepolisian Hong Kong. Untuk itu hukuman tambahan 1 tahun penjara dijatuhkan dan dijalankan secara berurutan sehingga total hukuman Liang Lizong menjadi 13 tahun penjara. Setelah masuk penjara, Liang akhirnya mendapatkan hukuman yang sepadan dengan perbuatannya, tetapi kerusakan yang ditimbulkannya terhadap para korban tidak akan pernah bisa dipulihkan. Khususnya bagi korban X yang mengalami trauma berat akibat serangan itu, hidupnya telah menjadi hancur. Ia menderita depresi dan gangguan kecemasan parah, bahkan pernah mencoba mengakhiri hidupnya dan kini harus menjalani terapi psikologis dan psikiatri jangka panjang. Dalam wawancara, ibunya dengan sedih menceritakan bahwa putrinya dulunya gadis yang ceria, penuh semangat dan bercita-cita pergi ke Jepang untuk belajar membuat kue. Namun sejak kejadian itu, kepribadiannya berubah total. Ia tak berani keluar rumah, takut bertemu orang asing, dan lebih takut lagi melihat polisi. Kekasihnya juga memutuskan hubungan karena tidak sanggup menghadapi trauma yang dialami korban. Sejak itu ia tak bisa bekerja secara normal dan orang tuanya harus merawatnya penuh waktu demi menjaga kesehatan mentalnya. Kondisi keluarga pun memburuk.
Ayahnya berhenti bekerja karena stres berkepanjangan sehingga keluarga hanya bergantung pada sang kakak yang bekerja sebagai pegawai kecil dengan gaji sekitar $7.000 Hong Kong per bulan. Penghasilan itu tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari sehingga mereka bahkan harus meminjam uang dari kerabat dan teman untuk bertahan hidup. Pada Agustus 2011, korban X mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Hong Kong terhadap komisaris kepolisian menuntut ganti rugi setidaknya $1,5 juta Hong Kong. Pengacaranya menyatakan bahwa karena pelaku adalah seorang anggota kepolisian yang melakukan kejahatan di dalam kantor polisi, maka institusi kepolisian sebagai pemberi kerja wajib bertanggung jawab secara hukum. Akhirnya pada Oktober 2012, kasus ini diselesaikan melalui jalur damai di luar pengadilan meski jumlah kompensasi tidak diungkapkan ke publik. Namun berapapun jumlah uang yang diberikan tidak akan pernah bisa mengembalikan masa muda dan kehidupan yang telah direnggut dari korban. Kasus ini juga menjadi peringatan besar bagi kepolisian Hong Kong. Setelah Liang Lizong dinyatakan bersalah, komisaris polisi saat itu, Tang Jingcheng, secara pribadi menelepon keempat korban untuk menyampaikan permintaan maaf. Kepolisian Hong Kong juga secara terbuka mengecam tindakan Liang dan menegaskan bahwa perilakunya telah mempermalukan institusi. Menurut hasil survei opini publik dari Universitas Hong Kong, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepolisian setelah kasus ini turun drastis dari 70% menjadi 62%. Pada saat yang sama, tingkat ketidakpuasan meningkat tajam dari 8% menjadi 15%. Kasus ini bisa dikatakan merusak reputasi kepolisian Hong Kong secara menyeluruh. Untuk memulihkan kepercayaan publik, pihak kepolisian meluncurkan serangkaian langkah reformasi. Salah satu langkah utamanya adalah pembentukan Komisi Manajemen Integritas dan Penerapan Tes Psikologis bagi calon polisi. Selain itu, pengawasan terhadap petugas lapangan diperketat, disertai pemasangan kamera CCTV serta kaca reflektif satu arah di seluruh ruang interogasi. Kini pejabat pengawas dapat memantau secara langsung apa yang terjadi di dalam ruangan. Selain itu, ruang pertemuan dan ruang identifikasi kini hanya bisa digunakan setelah mendapatkan izin, mengambil kunci, dan melakukan pencatatan resmi. Akses ke sistem komputer internal juga diperketat, harus melalui autentikasi ganda dan log pengawasan. Semua ini dilakukan untuk memastikan tragedi seperti kasus gadis muda itu tidak akan pernah terulang lagi. Kasus ini merupakan salah satu noda paling gelap dan memalukan dalam sejarah penegakan hukum di Hong Kong. Ia menunjukkan bahwa ketika seseorang yang diberi kekuasaan publik kehilangan batas moralnya, kerusakan yang ditimbulkannya bisa sangat besar. Liang Lizong yang dulunya seorang polisi dengan catatan karier yang baik, akhirnya jatuh menjadi iblis yang memangsa korban di dalam kantor polisi itu sendiri. Kasus ini mengingatkan kita bahwa sebaik apapun sistem dibuat, pada akhirnya yang menjalankannya tetap manusia. Jika orang yang menjalankan sistem itu menyimpang dan mekanisme pengawasan gagal bertindak tepat waktu, maka tempat yang seharusnya paling aman pun dalam semalam bisa berubah menjadi neraka paling berbahaya. Begitulah cerita hari ini, terima kasih telah menonton.